Halo, perkenalkan nama saya Nandini Nauri dari program studi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas isi dari buku Sistem Informasi Manajemen Bab 2 mengenai bisnis elektronik dan kerjasama global. Yuk kita simak videonya. Di bab 2 kali ini, saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada proses bisnis dan sistem informasi. Kedua, jenis-jenis informasi. Ketiga, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Dan sistem untuk kolaborasi dan bisnis di jaring sosial. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, teknologi, pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Secara garis besar, kinerja sebuah perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis sebuah perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik daripada pesaingnya. Proses bisnis juga dapat menjadi beban jika mereka didasarkan pada cara kerja yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai kebutuhan yang menghambat efisiensi dan respon organisasi. Setelah mengetahui apa itu proses bisnis, sekarang kita akan beralih untuk membahas mengenai jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi jenisnya ada dua, yaitu sistem pemrosesan transaksi serta sistem untuk intelijen bisnis. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan, seperti berapa banyak barang yang di lokasi penyimpanan barang, apa yang terjadi dengan pembayaran. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, umumnya informasi harus tersedia dengan mudah, terkini, dan akurat. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada pengiriman informasi untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem intelijen bisnis untuk tingkat menengah membantu dengan cara memantau, mengontrol, mengambil keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Sistem intelijen bisnis juga ditujukan untuk pemenuhan manajemen senior dalam mengambil keputusan. Setelah meninjau ulang berbagai sistem yang telah kita bahas, Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana sih sebuah organisasi bisnis mampu mengelola informasi yang telah dihasilkan? Lalu, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sistem-sistem tersebut? Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif dengan cara mengkoordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat, serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Sistem perusahaan yang digunakan oleh perusahaan sering disebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan. Untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Aplikasi perusahaan mengotomatiskan proses yang tersebar di berbagai fungsi bisnis dan tingkatan organisasi dan bisa meluas keluar organisasi. Perusahaan menggunakan sistem manajemen rantai pasokan untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan, pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, serta pengiriman produk dan jasa. Sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya, memproduksi, serta mengirim barang dan jasa secara efisien. Perusahaan menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan tentu untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggannya. CRM menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Aplikasi perusahaan menciptakan perubahan yang mendasar bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
dengan menawarkan banyak peluang dalam mengintegrasikan data bisnis yang penting ke dalam satu sistem tunggal. Namun, seringkali aplikasi perusahaan sulit diterapkan dan harganya pun mahal. Oleh karena itu, intranet dan extranet pantas disebut sebagai perangkat alternatif untuk meningkatkan integrasi dan kelancaran arus informasi antar perusahaan dengan pelanggannya beserta pemasoknya. E-business, e-commerce, dan e-government. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut, seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Saat ini, kolaborasi dan kerjasama tim menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya. Di antaranya adalah mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan bidang pekerjaan lebih profesional, mengubah struktur organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, menitik beratkan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Saat ini, banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis di jaring sosial dengan menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial lainnya yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Sekian pemaparan materi bab 2, Bisnis Elektronik dan Kerjasama Global dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 13. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bisnis elektronik dan kerjasama global, teman-teman dapat langsung membaca bukunya melalui buku Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital yang diterbitkan oleh Salemba 4. Terima kasih.